Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acaranya, alangkah lebih baik kalau kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Hai teman-teman, apa kabar? Jadi hari ini kita mau ngadain acara beda novel, dan yang akan kita beda adalah novel berjudul Hafalan Sholat Delisa. Sebelumnya aku mau nyampein secara singkat dulu urutan acaranya. Jadi yang pertama itu pembukaan, terus acara intinya yaitu beda novel yang bakal disampaikan sama 3 pembeda kita, yaitu Aulia Tabina, Anggani Ranum, dan Setia Rizkiani. Lalu penyampaian pendapat oleh peserta beda novel, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum masuk ke acara intinya, aku mau jelasin dulu sinopsis dari novel ini. Jadi novel Hafalan Sholat Delisa yang ditulis oleh Terelia ini menceritakan tentang kisah seorang anak berusia 6 tahun dari Lokna, Aceh bernama Delisa. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan 3 kakak perempuan, yaitu Fatimah, Zahra, Aisyah. Inti ceritanya itu suatu ketika Delisa dapat tugas dari sekolahnya buat menghafalkan bacaan sholat. Sebagai motivasi, Umi Delisa berjanji akan memberikan hadiah kalung dan abinya akan membelikan sepeda kalau Delisa berhasil menghafal bacaan sholat. Cerita tiba pada tanggal 26 Desember 2004 atau hari di mana Delisa dan semua teman kelasnya dijadwalkan mempraktekkan hafalan sholat yang telah mereka hafalkan. Saat tiba giliran Delisa, sembari mengucapkan bacaan sholat, tiba-tiba terjadi bencana. Bencana tersebut adalah gempa hebat berkekuatan 8,9 skala Richter yang disusul tsunami. Kakak-kakak Delisa meninggal dan Umi Delisa belum diketahui keberadaannya. Delisa sendiri selamat, namun dia harus kehilangan salah satu kakinya. Walaupun berbagai cobaan datang mengimpit, Delisa tetap sabar dan tabah. Tetapi ada satu hal yang mengganjal hati Delisa. Dia tidak bisa menghafal kembali bacaan sholatnya. Pada akhirnya, Delisa mengetahui apa yang menyebabkan dia tidak bisa menghafal bacaan sholat. Dan pada akhirnya, untuk pertama kalinya, ia bisa melakukan sholat dengan sempurna tanpa ada bacaan yang terlupa ataupun terbalik. Dan saat itu pula lah, Delisa menemukan jasad uminya yang sudah menjadi kerangka. Tangan kerangka putih itu menggenggam erat sesuatu, yaitu kalung yang bertuliskan D untuk Delisa. Oke, jadi itulah sinopsis dari novel tersebut. Sedikit pendapat aku tentang novel ini. Jadi novel ini tuh emang bagus banget, mulai dari judulnya aja udah menarik, dan bagian menarik lainnya itu dari isi atau amanatnya. Ngasih banyak pelajaran hidup buat kita, yaitu kita diajarin tentang kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup. Kayak yang udah dicontohin sama Delisa, yaitu ketika dia ditimpa musibah kehilangan Umi dan kakak-kakaknya, terus dia harus diamputasi akibat bencana itu, tapi dia tetap sabar dan ikhlas. Walaupun masih kecil, dia tuh udah bersikap dewasa, bahkan melebihi orang-orang dewasa lainnya. Dan yang pasti novel ini sangat menggugah kita sebagai pembaca buat masuk ke dalam cerita itu. Oke, kita lanjut ke acara intinya, yaitu acara bedah novel yang bakal disampaikan sama 3 pemuda kita. Yang pertama adalah Aulia Tabina. Buat Aulia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tabina. Di sini saya sebagai pemuda baru. Jadi sebelumnya saya menyampaikan kisah saya atau pendapat tentang novel yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Darwis atau yang lebih dikenal dengan nama Terelia adalah salah satu penulis produktif Indonesia yang lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Ia termasuk salah satu penulis yang karya-karyanya sudah terkenal di mana-mana, sehingga tidak heran jika banyak karyanya yang masuk ke dalam jajaran buku bestseller di beberapa toko buku ternama. Sejauh ini, Darwis atau Terelia sudah berhasil menuliskan lebih dari 45 judul buku. Beberapa karyanya yang ia tulis juga berhasil diadaptasi dalam layar lebar. Nah, salah satu karyanya yang berhasil diadaptasi ke dalam layar lebar ini yaitu sebuah novel fiksi yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa adalah sebuah novel karangan Terelia diterbitkan oleh Publika pada tahun 2005 dengan jumlah halaman buku sebanyak 335 halaman. Novel ini menceritakan tentang bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam.
Bencana yang dialami oleh warga Lokma, desa pesisir pantai Aceh. Bencana yang merubah segala hal dan cerita di dalamnya. Jadi penulis menuliskan kisah yang dialami oleh gadis kecil berusia 6 tahun yang bernama Delisa. Ia adalah putri bungsu dari Umi Salama dan Abi Usman. Ia juga memiliki 3 kakak perempuan yang bernama Fatima dan si kembar Zahra dan Aisyah. Mereka keluarga berkecukupan. Ayahnya bekerja di kapal tanker perusahaan minyak internasional yang pulang setelah 3 bulan lamanya bekerja. Dan ibunya sebagai ibu rumah tangga namun memiliki sambilan sebagai seorang penjahit. Keluarga ini merupakan keluarga harmonis yang memiliki beberapa rutinitas, seperti setiap pagi selalu melakukan sholat subuh berjamaah dan membaca Al-Quran setelahnya. Setiap hari Ahad atau Minggu berkumpul di ruang keluarga sambil menunggu telepon dari Abi dan menonton TV ramai-ramai setelah. Di sini penulis menjelaskan secara rinci bagaimana watak-watak dari tokoh yang ia tuliskan. Umi Salamah adalah sosok ibu yang sangat lemah lembut, penyayang terhadap anak-anaknya, namun selalu tegas terhadap anak-anaknya dalam hal apapun, apalagi jika berbicara mengenai sholat dan mengaji. Umi Salamah sangat tegas dalam hal itu, karena itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan menurut Umi Salamah. Umi Salamah memiliki kebiasaan akan memberikan kalung emas seberat 2 gram jika anak-anaknya berhasil menghafalkan bacaan sholatnya. Itu semua Umi Salamah lakukan, bukan sebagai sogokan agar anak-anaknya mau menghafalkan bacaan sholat, namun sebagai penyemangat dan hadiah atas pencapaian anak-anaknya yang berhasil menghafalkan bacaan sholat. Lalu ada Abi Usman. Abi adalah sosok yang sangat penyayangnya dan lemah lembutnya dengan Umi Salamah. Ia selalu perhatian terhadap anak-anaknya meskipun ia jauh berada di Toronto, Kanada. Bentuk-bentuk perhatian yang Abi Usman lakukan misalnya dengan melakukan telepon setiap hari Minggu untuk berbicara dengan Umi lalu bergantian kepada anak-anaknya. Sesibuk apapun ia, pasti ia memiliki waktu walaupun hanya sebatas menanyakan atau memberi kabar kepada Umi dan anak-anaknya. Abi juga sangat loyal terhadap anaknya. Jika ia pulang ke rumah, ia selalu membawakan hadiah untuk anak-anak tercinta. Kemudian ada Fatimah. Ia adalah anak sulung dari pasangan Umi Salamah dan Abi Usman. Fatimah berusia 16 tahun. Ia adalah sosok anak sulung yang selalu berhasil memberikan contoh yang baik terhadap adik-adik. Ia juga termasuk anak yang bisa diandalkan oleh Umi dan abinya. Meskipun baru kelas 1 madrasah aliyah, Fatimah bisa menjadi partner Uminya jika abinya tidak ada, yaitu dengan menjaga adik-adiknya. Ia sangat gemar membaca buku, entah itu karya sastra, novel, bahkan komik pun ia gemar membaca. Lalu ada Zahra dan Aisyah. Mereka berdua adalah anak kembar yang berbeda 23 menit saja lagi. Mereka berusia 12 tahun, namun meskipun anak kembar, mereka memiliki yang cenderung pendiam, memiliki wajah cantik yang menyenangkan, parasnya yang anggun, dan selalu memiliki ide-ide kreatif untuk menyenangkan Umi, Abi, dan kakak ataupun adiknya. Ia adalah tipikal orang yang sering memberikan hadiah hasil karyanya sendiri kepada adik dan kakaknya. Seperti contoh, Delisa akan menyetorkan hafalan bacaan sholatnya. Ia menyiapkan hiasan-hiasan kotak warna biru yang digantung dan dihias mungkin di depan pintu rumah. Apa ada masalah sinyal, Aulia? Teman-teman pada ini nggak dengar? Nggak dengar. Kayaknya ini ya, Aulia ada masalah sinyal. Apa dilanjut aja atau kita tunggu? Gimana teman-teman? Oh, kayak karena ini Aulia ada sebenarnya ada masalah sinyal, kita lanjut aja ke pembeda selanjutnya yaitu Anggani Ranum. Kepada Anggani Ranum.
Assalamualaikum. Sebelum Putus-putus suarane. Kita sambil nunggu Ranum biar nggak putus-putus lagi, lanjut ke pembedah ketiga dulu ya, yaitu Setiarsiani. Pembedah Setiarsiani dipersilahkan. Gimana Setia? Bisa nggak? bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiarsiani. Di sini saya sebagai pembedah 3. Saya akan menjelaskan esai mengenai novel yang berjudul Hafalan Salat Delisa. Hafalan Salat Delisa adalah novel fiksi berbalut religi yang ditulis oleh Terelie serta diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Republika pada tahun 2005. Novel tersebut berbasis anak-anak yang di dalamnya menggambarkan lingkungan keluarga yang variatif dan inspiratif. Novel ini merupakan novel yang dapat mengajarkan para pembaca untuk selalu ikhlas dalam menghadapi persoalan. Ikhlas merupakan rasa di mana kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Ikhlas berarti ketika kita melakukan sesuatu bukan karena sesuatu pula, tetapi murni keinginan sendiri dan mempunyai tujuan yang baik. Seseorang yang ikhlas dalam melakukan suatu hal akan mendapatkan manfaat dalam hidupnya. Seperti dalam kisah Delisa pada novel berjudul Hafalan Salat Delisa karya Terelie. Dalam novel tersebut dijelaskan bahwa Delisa memang pada awalnya melakukan hafalan untuk mendapatkan hadiah berupa kalung. Karena iming-iming tersebut, Delisa sangat bersemangat dalam menghafal. Maklum, Delisa hanya gadis kecil yang sedang semangat-semangatnya bila dikasih hadiah. Seperti pada kutipan, kenapa Delisa sekarang susah sekali mengerjakan sesuatu? Delisa nyengir senang dengan idenya. Sesuatu, ia kan tidak mesti menyebutkan hafalan bacaan sholat kan? Memangnya Delisa lagi susah mengerjakan apa? Kak Ubay bertanya santai, menyelidik. Ada deh, pokoknya Delisa susah sekali melakukannya. Ah, Kak Ubay, kadang sama dengan Kak Aisyah, nggak sensitif, pokoknya jawab saja apa. Beruntung sebelum Delisa semakin manyun, Kak Ubay menjawab pertanyaan itu dengan serius. Orang-orang yang kesulitan melakukan kebaikan itu mungkin karena hatinya Delisa, hatinya tidak ikhlas, hatinya jauh dari ketulusan. Tidak ikhlas bagaimana maksud Kak Ubay? Delisa menelan ludahnya. Ya, misalnya kalau orang tersebut merasa terpaksa melakukan sesuatu itu, misalnya seperti Delisa yang terpaksa disuruh Abi membersihkan rumah atau apalah. Enggak, Delisa nggak pernah ngerasa terpaksa kok. Delisa kencang menggelengkan kepalanya. Seiring berjalannya waktu, Delisa pun menyadari bahwa jika melakukan sesuatu harus ikhlas, tidak boleh karena ada maunya. Delisa yang awalnya menghafal sholat karena dijanjikan akan mendapat hadiah kalung, akhirnya sekarang menghafal bukan karena menginginkan hadiah tersebut, melainkan ikhlas dari hatinya. Memang, jika anak dijanjikan akan mendapat hadiah, pasti ia akan lebih bersemangat. Tetapi hal tersebut akan mempengaruhi anak akan tujuan yang sesungguhnya, yaitu menghafal bukan untuk diberi hadiah. Setelah memahami arti keikhlasan, Delisa mulai menerapkan nilai-nilai keikhlasan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan penjelasan itu ternyata betul-betul dimasukkan ke hati oleh Delisa. Esok sorenya saat ia main lagi dengan teman-temannya di lapangan pasir tersebut, Delisa dengan ikhlas menjadi kiper. Delisa dikenal sebagai seorang anak perempuan yang sangat suka bermain sepak bola. Namun dalam bermain sepak bola dia tidak suka menjadi kiper. Saat Delisa tidak bisa menjadi penyerang, Delisa sangat kesal. Namun berkat nasihat dari Abi, akhirnya Delisa sadar dan mau bermain sepak bola dengan posisi apapun.
dibuktikan pada permainan besok sorenya saat teman-temannya meminta dia menjadi kiper. Delisa tidak lagi kesal dan dia ikhlas menjalankan posisi tersebut tanpa ada protes sedikit pun. Dari sikap Delisa yang akhirnya ikhlas menghafal-hafalan sholat, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika kita melakukan sesuatu hal dengan ikhlas, maka akan membawa dampak yang baik bagi diri kita. Banyak sekali manfaat dari ikhlas, antara lain hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah marah, dan diberdaya oleh amarah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Futihah. Ini karena pembeda 1 belum bisa masuk, jadi kita lanjut ya ke pembeda 2. Buat Anggani Ranum dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggani Ranum Syabila, absen 2 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang nilai religius dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Novel Hafalan Sholat Delisa, karya Terelie, merupakan novel yang dapat dijadikan pelajaran berharga untuk pendidikan dan mengetahui nilai agama bagi generasi muda zaman sekarang. Novel ini juga memberikan contoh yang baik bagi orang tua yang akan mendidik anaknya dengan dasar pengetahuan Islam. Di dalam novel ini tergambar seorang anak yang berusia atau berumur 6 tahun yang berusaha mengingat hafalan sholat yang pernah hilang dalam ingatannya, dan seorang anak yang kuat dalam menghadapi musibah tsunami yang merenggut nyawa kakak-kakak dan ibunya. Dalam kehidupan ini terdapat nilai-nilai religius yang menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai religius yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan adalah nilai-nilai yang dianggap penting oleh manusia, berupa sikap dan pandangan hidup manusia terhadap Tuhan, yang diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai religius terlihat dari hubungan manusia dengan Tuhan, dapat dilihat dari beberapa peristiwa seperti manusia yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan, manusia yang meyakini keberadaan Tuhan, manusia yang taat melaksanakannya atau taat melaksanakan ajarannya, dan manusia yang ingkar terhadap perintahnya. Kemudian, ada nilai yang mengenai hakikat hubungan manusia dengan alam. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa manusia tunduk pada alam, menjaga keselarasan dengan alam, atau berhasrat menguasai alam. Manusia yang tunduk kepada alam diantaranya memiliki ciri yang pertama, manusia memperlakukan alam atau memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Yang kedua, berpedoman kepada alam. Manusia yang tunduk kepada alam karena alam menyediakan diri untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dalam hal ini, manusia tidak dapat melawan kehendak alam. Jika manusia tidak tunduk kepada alam, alam dapat menimbulkan bencana bagi manusia. Untuk pulang menghadap Tuhan dalam keadaan yang baik, sebetulnya sangat mudah. Kita yang sering mengabaikan hal-hal yang kita anggap sepele, padahal itu sangat berharga. Contohnya, seringkali kita mengabaikan perintah Tuhan, tetapi selalu berbuat yang tidak sepantasnya dilakukan. Contohnya seperti tidak menaati perintah Tuhan, tidak berbuat baik dengan sesama, tidak mengingatkan bila seseorang berbuat salah, dan lain-lain. Pada saat bahagia datang, banyak orang yang merasa dirinya aman atau baik-baik saja, merasa tidak ada duka lara yang akan menimpanya. Seperti halnya dengan seorang atau para tokoh pada novel Hafalan Sholat Delisa, karya Terelie adalah novel yang menceritakan tentang seorang gadis kecil berusia 6 tahun yang biasa disebut dengan Delisa, yang berparas cantik, imut, rambutnya yang pirang, dan selalu riang. Walaupun ia selalu riang dan gembira, akan tetapi bencana menimpa dirinya dan merenggut nyawa ibu dan kakak-kakaknya. Kesimpulan yang dapat diambil ialah, sesenang apapun kita, sebahagia apapun kita hanyalah manusia yang tidak tahu rencana Sang Maha Pencipta, baik-baik dalam bertingkah laku, baik pada manusia dan alam semesta. Kita mesti tahu yang sebenarnya dirasakan oleh Delisa. Delisa hidup sendirian di saat belum ada seorang pun yang menemukan dirinya setelah tsunami berakhir. Delisa hanya teringat hafalan sholatnya yang sepenuhnya hafal menjadi tidak hafal. Mengingat sedang hafalan di depan ustadzah, kini Delisa sudah tak berdaya dan keadaan pun benar-benar hancur. Entah kemana sang ustadzah yang memberikan semangat hafalan kepada Delisa. Umi yang mengantar Delisa kini entah kemana. Kakak-kakak Delisa yang sibuk merancang hiasan rumah untuk menyambut Delisa yang telah berhasil menyelesaikan hafalan sholatnya juga tak tahu keberadaannya.
Tiur yang menemani Delisa belajar sepeda, kini jasadnya sudah membusuk di dekat Delisa. Apapun yang menimpanya, Delisa tetap menerima kenyataan, walau keadaan tak seindah dulu lagi. Hal itu membuat orang-orang yang di sekitarnya mensupport agar Delisa terhibur menjalani hari-harinya. Akan tetapi, Delisa mampu menasehati seseorang walau Delisa sendiri sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang kehilangan Umi dan kakak-kakaknya. Hal itu jelas tergambarkan pada benggalan novel berikut. Delisa bangkit berdiri, tersenyum manis ke arah istri Jifux, menunjuk guratan tersebut. Nisan, dia sekarang bersama Kak Fatimah, Kak Zahra, Kak Aisyah, Tiur, Ibu Guru Nur, dan yang lainnya. Di sana pasti ramai sekali. Delisa menyering-nyeringan. Abi menerjemahkannya dengan terbata-bata. Terharu. Bagi Delisa, urusan kehilangan ini sederhana sekali. Ia membuatkan nisan untuk orang yang sama sekali tak dikenalnya. Hafalan surat Delisa halaman 221 karya Terelie 2011. Cinta Umi Salama dan ketiga kakaknya menjadi kenangan terindah bagi Delisa semasa hidupnya. Walau perlakuan Aisyah terhadap Delisa tak selalu baik, akan tetapi Delisa merasa kehilangan atas kepergiannya. Ditambah lagi ia kehilangan kakinya. Akan tetapi Abi Usman selalu mensupport Delisa untuk semangat menjalani hari-harinya. Perilaku jujur ialah perilaku yang didasarkan untuk mendapatkan pribadi sebagai orang selalu dapat dipercaya di dalam perkataan maupun tindakan. Jujur menjadi modal utama dalam lingkungan keluarga Umi Salamah. Hal ini dapat dilihat pada benggalan novel berikut. Umi, ya ada apa sayang? Delisa cinta Umi. Delisa cinta Umi karena Allah. Ia pelan sekali mengatakan itu. Kalah oleh desau angin pagi Lokna yang menyelisik kisi-kisi kamar tengah. Tetapi suara itu bertenaga amat menggetarkan, terdengar jelas di telinga kanan Umi. Kalimat yang bisa meruntuhkan tembok hati. Hafalan surat Delisa halaman 69 Terelie 2011. Abi Usman menjadi sosok ayah yang mandiri dan mampu menyembunyikan amarah, kesedihan, maupun kehilangan keluarganya. Kemudian, pernah suatu ketika, Abi merasakan kesal dan meluapkan amarahnya. Pada saat Delisa banyak berbicara ketika masakan Abinya tak seenak masakan Uminya. Hal ini dapat dilihat pada penggalan novel berikut. Bukan itu, Delisa bukan tidak lapar, tapi masakannya. Sudah seminggu terakhir Abi mencoba masak sendiri. Tidak tergantung lagi dengan makanan dapur umum. Tidak selamanya dapur umum ada. Delisa, itu penjelasan Abi saat ia memutuskan memulai masak sendiri di rumah. Dan selama 7 hari terakhir, sayangnya masakan Abi ternyata jauh lebih enak, hambar tak terbentuk. Hafalan sholat Delisa halaman 223 Terelie 2011. Orang-orang terdekat Delisa kini hanya Abi Usman, Ustadz Rahman, Sersan Ahmed, Prajurit Smith, Suster Sopi, Koh Acan, Tekudin atau Abi Umam, dan Umam. Ustadz Rahman yang selalu memberi nasihat baik kepada Delisa, Semit dan Suster Sopi yang selalu menghibur Delisa agar Delisa semangat menjalani hari-harinya. Koh Acan dan Tekudin yang baik hati dan Umam yang jahil, akan tetapi Delisa tetap menjadikannya menjadi seorang teman. Kendati demikian, masih banyak orang-orang yang peduli dengan Delisa, walaupun kini keluarga mereka tidak seutuh dulu lagi. Hanya hidup dengan abinya dan sekeliling orang-orang yang baik yang selamat dari korban tsunami. Sewaktu Delisa bertemu dengan abinya, Delisa merasa hidupnya menjadi lebih berwarna, meskipun keluarga mereka tidak lengkap seperti dulu lagi. Dan walaupun kehilangan kaki kanannya, ia tetap menerima keadaan yang terjadi. Begitu juga Delisa dikelilingi orang-orang baik. Keadaan Aceh setelah kejadian tsunami telah menghancurkan hampir sebagian wilayah Lokna dan sekitarnya. Akan tetapi, ada yang tertinggal kubah masjid yang masih utuh, yang merupakan kebesaran Tuhan. Jadi, peristiwa tsunami yang ada di Aceh mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Menurut saya, pada kejadian tersebut seharusnya pemerintah mempunyai alat pendeteksi bencana pada wilayah-wilayah yang dekat dengan laut, sehingga para masyarakat mampu menyelamatkan diri. Kemudian, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi di setiap daerah yang rawan akan bencana, sehingga masyarakat mempunyai bekal pengetahuan akan bencana. Sebaiknya pemerintah lebih mengaktifkan peran tugas dan tatanan negara seperti TNI dan Polri yang ada di setiap wilayah, sehingga tidak mengandalkan dari luar negeri. Dikarenakan jika kita memerlukan bantuan dari luar negeri,
Itu akan memakan waktu yang cukup lama sehingga evakuasi tidak cepat teratasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Rano. Ini karena tadi pembeda 1 Aulia kayaknya ini ya udah keluar, mungkin ada problem apa gitu. Kita lanjut aja buat penyampaian pendapat masing-masing peserta tentang novel ini. Sebelumnya aku minta tolong sama teman-teman semuanya buat on cam ya. Maksudnya ini kan buat nyampaikan pendapat, semuanya on cam. Oke. Yang pertama akan menyampaikan pendapatnya, silahkan. Bisa langsung dimulai saja. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, aku Fenita Indriani, nomor absen 11. Aku setuju dengan apa yang diucapkan oleh Kak Aulia tentang penggambaran tokohnya, itu sangat tepat. Terus, aku juga setuju tentang nilai religius yang ada dalam novelnya, seperti kata Kak Anggani. Aku ingin nambahin, kalau kata Kak Anggani, pas bagian Dalisa, cinta Umi karena Allah itu termasuk ke nilai jujur, kata aku itu lebih masuk ke nilai ikhlas. Maksudnya kayak kita itu melakukan sesuatu ya bukan karena diiming-imingi oleh hadiah, misalnya coklat. Mungkin jujur kata Kak Anggani itu pas bagian Dalisa itu pengen ceritain yang sebenarnya ke Umi, mungkin jujurnya di situ. Terus aku ingin nambahin pandangan aku tentang novel tersebut. Kelebihannya ceritanya itu sangat memainkan emosi, kayak terharu, sedih, bahagia itu jadi satu. Terus bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Untuk aku itu banyak amanat yang dapat direnungkan seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Futihah Rizkiani. Terus menjadi banyak tahu kosakata baru seperti Memunasah, Masyikul, Fitraliur, Fonten, dan aku jadi tahu apa itu istilah jembatan keledai, yaitu kayak kita tuh mengasosiasikan hal-hal yang mudah untuk diingat. Terus untuk kekurangannya, kata aku itu ada banyak tipenya di novel tersebut. Terus terlalu banyak menggunakan titik-titik di akhir kalimat, kata aku nggak perlu. Terus pada daftar isi ke-17, yaitu ajarkan kami arti ikhlas dan ajarkan kami memahami, arti kata memahami, ada teks yang diulang beberapa halaman. Mungkin maksudnya kayak Dalisa itu mengalami mimpi yang berulang. Menurut aku harusnya kayak teks itu dilanjutin aja loh, nggak usah diulang dari awal, karena itu jadi nggak efisien dan buang-buang waktu aja. Terus ada kata haya-haya untuk menggambarkan kalau Koh Acan itu dari keturunan Cina. Menurutku nggak perlu, karena kayak kata Koh udah jelas kalau dia itu keturunan Cina. Terus pas bagian kalung setengah harga, menurutku ada kayak teks Koh Acan menyalakan dupa kayak buat meyakinkan kalau dia itu keturunan Hongkong Hucu. Itu juga kayak udah kayak pasti dia itu keturunan Cina. Kata aku, kata haya-haya itu bikin gak nyaman pas dibaca kalau buat aku sendiri. Terus ini bukan kekurangan sih, tapi menurutku beberapa sifat Dalisa terlalu dewasa untuk seusianya. Aku juga suka Terelia mengkritik pemerintah, kayak pas bagian pemerintah waktu itu ke tempat bencana alam seperti ke Dufan. Udah sih itu aja dari aku kembaliin ke moderator. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Elko Wimas, absen 15. Di sini saya akan menanggapi esai dari Kak Ranum. Saya sangat setuju dengan esai dari Kak Ranum yang menyebutkan bahwa novel Hafalan Sholat Dalisa ini tuh memuat nilai-nilai religius, seperti tidak boleh mengabaikan perintah Tuhan, selalu berbuat yang sepantasnya, seperti berbuat baik walaupun tidak saling mengenal, mengingatkan bila seseorang berbuat salah, dan selalu optimis saat ingin mendapatkan sesuatu. Namun, saya di sini tidak setuju dengan esai pada bagian kutipan halaman 223. Kutipannya kurang lebih seperti ini. Dalisa kenyang pi, Dalisa menyambar buku-buku sekolahnya.
Di situ pula disebutkan bahwa selama 7 hari terakhir ini, sayangnya masakan Abi ternyata jauh dari kata enak, hambar tak berbentuk. Pada esai dari Kak Ranum disebutkan bahwa abinya Delisa itu kesal dan meluapkan amarah. Namun menurut saya pada kutipan tersebut itu lebih menggambarkan sifat Delisa yang menghargai abinya. Karena Delisa mengatakan bahwa ia tidak mau makan karena kenyang, padahal sebenarnya dikarenakan masakan abi yang kurang enak. Di situ Delisa menggantikan kata tidak enak dengan kenyang, yang artinya dia menghargai apa yang telah dilakukan abinya dan ia tidak ingin melukai hati abinya yang telah berusaha membuatkan makanan. Walaupun akhirnya Abi tahu bahwa Delisa sedang berbohong, menurut saya di situ Abi tidaklah kesal dan tidak pula meluapkan amarah. Malah saya melihat kutipan tersebut itu seperti adegan bercandanya seorang anak dengan ayahnya. Dan tanggapan pribadi saya tentang novel ini yaitu novel itu banyak sekali mengandung amanat-amanat seperti halnya mengajarkan kita tentang apa arti sebuah kehusyuan dalam sholat, lalu arti ketulusan niat hanya untuk Allah, dan sebuah optimisme dalam menghadapi segala musibah dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, lalu buku ini juga membuat saya pribadi merenungkan tentang ibadah-ibadah yang selama ini saya lakukan. Apakah selama ini saya sudah khusyuk dalam sholat? Lalu mengingatkan betapa seringnya saya menyerah dan mengeluh saat suatu cobaan datang kepada saya. Padahal jika dibandingkan dengan Delisa, cobaan yang datang kepada saya itu tidaklah seberapa. Sekian pendapat saya dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Farah Nugraini, nomor absen 18. Di sini saya ingin sedikit menambahkan mengenai pendapat saya tentang penokohan atau penggambaran tokoh Umi dan Abi atau orang tua Delisa dalam mendidik keempat putrinya. Menurut saya ini adalah hal yang sangat menarik karena tersirat ilmu parenting yang disampaikan penulis kepada pembaca bahwa menjadi orang tua itu harus bisa menyeimbangkan kasih sayang antara putra-putrinya. Tidak membedakan satu sama lain antara putri-putrinya atau putra-putrinya, tidak membedakan minat bakat yang dimiliki putra-putrinya, dan membimbing apa yang diinginkan oleh putra-putrinya selagi itu adalah hal yang baik, dan mengajarkan kepada putrinya bahwa kalau ingin mendapatkan sesuatu itu harus ada usaha yang dilakukan, dan jika melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas dan tulus dari hati, karena itu akan memudahkan berbagai hal. Dan saya salut tentang penggambaran bagaimana keluarga Delisa yang walaupun mereka berpisah jarak dengan sang ayah, tetapi mereka menyempatkan waktu keluarga mereka untuk selalu berkomunikasi walau hanya sebentar dan sekedar sharing-sharing tentang masalah mereka di rumah dan masalah yang ayah mereka miliki atau keseharian mereka karena mereka tidak bersama. Saya merasa hal ini adalah sesuatu hal yang amat menyentuh dan mungkin bisa dijadikan oleh pembaca yang usianya memang sudah mendekati untuk usia menikah dan tentunya punya anak. Mereka bisa sedikit belajar dari tokoh orang tua Delisa bahwa mendidik anak itu adalah hal yang sangat amat penting dan itu tidak sembarangan. Terima kasih. Sebelumnya saya Hasnah Nasibara Ratul Aisi, nomor absen 13. Saya akan berpendapat tentang kelebihan dan kekurangan novel ini. Pada novel Hafalan Sholat Delisa ini menarik dan bacaannya mudah dipahami, ditulis dengan tulisan yang sederhana namun sangat menyentuh, mengandung nilai religius dan sosial. Dalam novel ini tercipta keharmonisan dalam keluarga, saling tolong-menolong antar kehidupan bertetangga. Kisah ini mengandung banyak kisah inspiratif dari kisah seorang anak berumur 6 tahun yang berjuang untuk menghafal bacaan sholat untuk dipraktekkan dengan sempurna. Kita dapat mengambil manfaat positif dengan meneladani nilai-nilai moral yang ada di dalamnya. Dalam novel ini juga terdapat kalimat-kalimat indah yang ditulis oleh penulis, semakin membuat novel ini menarik. Namun ada kekurangan dalam novel ini, seperti kata-kata penulis yang kadang membuat pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan kata-kata kiasan penulis, dan ada banyak kata-kata yang typo atau salah ketik.
dalam novel ini juga terdapat pesan moral yang dapat diambil, yaitu setiap permasalahan pasti ada jalannya. Jangan menyerah dengan keadaan, tetap bertahan, berjuang, dan tekad untuk menghadapi segala ujian. Bersyukur dan tetap ikhlas atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih buat Hasna. Silahkan lanjut yang mau berpendapat. Saya dengan Mbak Ila. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang novel Hafalan Sholat Delisa. Novel Hafalan Sholat Delisa yang mengangkat tsunami Aceh pada tahun 2004 disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Di balik penggunaan bahasa yang sederhana, tersimpan sebuah kisah yang sangat menyentuh, serta banyak menyampaikan nilai religius dan nilai moral. Sifat Delisa yang tetap ceria setelah terjadinya tsunami mengajarkan kita untuk tidak larut dalam kesedihan. Sakitnya Delisa sepulang dari pemakaman massal memberitahu kita bahwa balasan Allah bisa datang kapan saja. Dari kisah ini juga kita dapat belajar bahwa ikhlas dalam melakukan suatu pekerjaan sangatlah penting. Namun kesalahan dalam penulisan kata dapat mengganggu sebagian pembaca. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih buat Dina. Kita lanjut. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dila Sida Sabina, nomor absen 7. Di sini saya akan berpendapat bahwa saya setuju tentang isai yang dibahas oleh pembedah Anggani tentang nilai-nilai yang dibahas pada isai tersebut. Saya ingin menambahkan satu nilai lagi, yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang terkandung pada novel Hafalan Sholat Delisa yang pertama, nilai disiplin. Nilai disiplin ada di dalam kutipan berikut. Azan subuh dari Meh Nasar terdengar syahdu, remaja tanggung sambil menguap menahan kantuk mengambil wudhu, anak lelaki bergegas menjamah sarung dan kopiah, anak gadis menjemput lipatan mukena putih dari atas meja. Bapak-bapak membuka pintu rumah menuju Meunasah, ibu-ibu membimbing anak kecilnya bangun sholat berjamaah. Terlie 2012 halaman 1. Terlihat pada kutipan tersebut, orang-orang bergegas melakukan ibadah sholat subuh setelah azan berkumandang adalah nilai disiplin yang bisa kita contoh dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jangan suka menunda-nunda ibadah. Nilai yang kedua, bijaksana. Nilai bijaksana ada di dalam kutipan berikut. Kamu tuh aneh Aisyah, Zara aja gak cemburu kok, Delisa dapat kalung lebih bagus. Kak Fatimah juga enggak, lagian juga beda huruf doang. Fatimah mendekati adiknya, mencoba membantu Umi membujuk Aisyah. Terelie 2012 halaman 33. Dari kutipan di atas, sikap Fatimah terhadap saudarinya sangat bijaksana dalam mengambil sikap dan tindakan. Nilai yang ketiga, nilai adil. Nilai adil di dalam kutipan berikut. Nilai adil ada di dalam kutipan berikut. Delisa boleh pilih hadiah kalungnya sendiri kan, seperti punya Kak Fatimah, punya Kak Zara, atau seperti punya Kakak Aisyah kan. Terelie 2012 halaman 17. Dalam kutipan tersebut, Umi bersikap adil terhadap anak-anaknya dengan memberikan kalung kepada semua anaknya, tidak hanya kepada seorang anak saja. Sikap tersebut bisa diterapkan agar kita bisa bersikap adil kepada semua orang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Dila. Lanjut, siapa yang mau berpendapat? Perkenalkan, nama saya Joza Asneristia. Ini saya ingin berpendapat mengenai kepribadian tokoh Delisa yang dibahas oleh Aulina. Menurut saya, Delisa itu anak yang gigih, keinginan mewujudkan impiannya itu juga tinggi. Hal ini ditujukan ketika Abi Usman menjanjikan sesuatu kepada Delisa. Jika Delisa berhasil menghafal bacaan sholat dengan sempurna, maka Abi Usman akan memberikan hadiah kepada Joza, suaranya nggak kedengaran. Ini kayaknya itu ya, Joza ada masalah sinyal ya. Teman-teman pada dengar nggak? Ya maaf, tadi keluar sendiri. Ya, silakan lanjut. Ya. Ulang. Lanjut aja.
Jika Delisa berhasil menghafal bacaan sholat dengan sempurna, maka Abi Usman akan memberikan hadiah kepada Delisa berupa sepeda roda 2. Hal tersebut membuat Delisa makin bersemangat untuk mewujudkan impiannya. Kemudian dia juga anak yang tidak mudah menyerah. Walaupun Delisa gagal mendapatkan kalung dan sepeda roda 2 dari Umi dan Abinya, tapi Delisa tetap bertekad untuk melanjutkan hafalan sholatnya. Sekian. Baik, terima kasih Jauza. Silakan selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Nur Fitria, nomor absen 1. Saya setuju dengan pendapat dari Jauza, namun saya ingin menambahkan sedikit pendapat dari saya tentang kepribadian Delisa yang teguh pendirian dan pantang menyerah. Kepribadian tersebut terbukti saat Delisa yang tetap berusaha menghafal meskipun kesusahan, dan juga saat melakukan praktik terjadi gempa, namun Delisa masih kokoh dengan pendiriannya dan tidak bergerak sama sekali meskipun tangannya terkena vas dan kakinya terluka karena terbentur pagar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Kamila Palupi. Di sini saya akan berpendapat. Pendapat saya setuju dengan isi esai yang dibuat oleh Aulia Bina tentang penggambaran tokoh yang ada dalam novel tersebut. Seperti contoh, Umi yang berhati lembut dan penuh kasih sayang, Abi yang selalu perhatian dengan putri-putrinya, Fatimah yang dewasa, Aisyah yang pencemburu, terus ada Zahra yang pendiam namun dia selalu punya cara untuk menyenangkan Umi, Abi, dan saudara-saudara perempuannya. Dan terakhir ada sosok Delisa, gadis kecil yang selalu ceria. Terima kasih. Terima kasih buat Upi. Silahkan selanjutnya yang mau berpendapat. Atau ditunjuk aja ya. Aku tunjuk Dita, coba Aulia Dita. Silakan berpendapat. Aulia Dita ada kan? Ayo Dit. Atau siapa dulu yang udah siap? Dila Rustiana. Silakan berpendapat. Perkenalkan, saya Dila Rostiana Melani, absen 8. Saya ingin berpendapat tentang novel hafalan surat Delisa ini. Menurut saya, novel ini menarik untuk dibaca. Bahkan jika akan membacanya secara berulang kali pun kita tidak akan merasa bosan. Terelie masih memunculkan masyarakat memegang teguh nilai luhur agama, yakni Islam dan budaya, serta memberikan panutan rujukan setiap masalah yang dihadapi warga. Namun kejadian yang dialami tokoh terkesan dilebih-lebihkan oleh penulis, misalnya mimpi-mimpi yang dialami Delisa dalam titik ketidaksadarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dila. Selanjutnya Faik, Kakak, silakan kalau mau berpendapat. Kakak ada? Perkenalkan, nama saya Faik Gusaikra. Saya akan berpendapat tentang novel tersebut. Menurut saya, novel tersebut disampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan cerita itu juga terdapat banyak moral yang dapat diambil serta menghadirkan kesedihan terhadap pembacanya. Tentang seorang anak berusia 6 tahun bernama Delisa yang tidak mewujudkan impiannya dan tetap ceria walaupun beberapa anggotanya meninggal dalam insiden tsunami di Aceh. Kekurangannya pada novel tersebut adalah banyak tipu. Dah, baik. Terima kasih buat Kakak. Selanjutnya silakan balik lagi tadi Aulia Dita mau berpendapat enggak? Dita, silakan dijawab Dit. Mau berpendapat atau enggak atau lanjut dulu? Ya, saya perkenalkan, nama saya Aulia Dita Febrianti, nomor absen 4. Menurut saya, novel ini mampu untuk membuat para penikmat pembaca menciptakan suasana yang menyentuh dan mengesankan.
Isi novel ini juga penuh dengan perenungan bagi siapa saja yang khusyuk dalam menghayati alur ceritanya yang sangat sopan dan sangat mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Dalam novel ini, penulis juga menyajikan imajinasi untuk para pembaca mengenai alur dan setting cerita tersebut, mengenai tsunami di Aceh tahun 2004 dan kehidupan usai dilanda bencana. Dah. Oh, oke. Makasih Dita. Selanjutnya Ikro yang akan berpendapat kok. Menurut saya novelnya bagus sih, lo kelebihannya bagus, bacanya menarik loh, maksudnya bikin temen-temen bikin kita jadi berimajinasi, kayak masuk ke dalam cerita nih. Kekurangannya tadi yang kakak bilang, kata-katanya itu banyak yang tipe, makanya itu kekurangannya. Jadi kalau yang nggak merhatiin banget ya susah bacanya. Tuh. Awikok. Oke, makasih buat Ikro. Karena tadi tinggal satu anak ya, tinggal Ibnu, tapi katanya Ibnu nggak berpendapat. Jadi langsung aja. Jadi kesimpulan novel Hafalan Sholat Delisa ini, novel ini tuh sangat menarik ceritanya dan memberikan kita banyak sekali pelajaran hidup, memberikan banyak nilai religius maupun moral seperti kesabaran, keikhlasan, keharmonisan dalam keluarga, terus tolong menolong antar sesama tanpa memandang perbedaan apapun itu, termasuk perbedaan agama. Adapun kelebihannya yaitu novel disampaikan dengan bahasa yang sederhana atau bahasa kita sehari-hari. Jadi mudah dipahami oleh semua kalangan. Walaupun menggunakan bahasa yang sederhana, namun tersimpan kisah yang sangat menyentuh dan terdapat banyak amanat yang bisa kita petik. Dalam novel ini juga terdapat banyak kosakata yang sepertinya baru pernah kita dengar atau jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Mayunas, terus Mitrakur, Majul, Konten, ada juga istilah seperti kan keledai. Tapi di balik kelebihan itu ada juga kekurangan-kekurangan yang bisa kita temui dalam novel ini, seperti banyak terdapat typo, terus nggak ada kata pengantar, sinopsis, dan biografi pun nggak ada dalam novel ini. Oke, jadi itu kesimpulan dan juga kelebihan serta kekurangan novel ini. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah sampai ke penghujung acara. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah mau ikut berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga untuk Ibu Zahratul Wahdati sebagai guru pembimbing kami. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan sebagai moderator aku minta maaf kalau misal ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, dan kalau masih banyak kekurangan lainnya, aku mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.